Benar Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau dahsyat dan ajaib di dalam hidup kami. Bukan hanya mujizat-mujizat, tapi juga kasih sayang dan belas kasihan-Mu yang sungguh dahsyat dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, pimpin dan ajari kami langsung dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore. Shalom. Malam hari ini kita kedatangan banyak tamu dari Indonesia Timur. Sana ada, mencoba menghafal ya. Gela, betul ya? Gela dari NTT. Lalu ada Eva dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Lalu ada Kila dari Padang. Oh, oke. Lalu ada Keisha and Hansel. Wah, ini dari Kupang juga ini. Yang NTT mungkin nanti, itu yang ketemu biasa makan bakso itu ya. Kemudian ada lagi, Dr. Olive dan Dr. William. Selamat datang ya, baru pertama kali ya di sini ya. Iya, di sini baru pertama kali, di sana udah beberapa kali. Senang banget nih ada orang-orang yang mampir ke sini dan berharap jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap, bisa bersama-sama bertumbuh di sini ya. Ya, kita akan sama-sama melanjutkan eksposisi kitab Yunus. Kalau Bapak Ibu nggak bolos sejak awal bulan sampai besok, berarti Bapak Ibu udah selesai baca satu kitab Yunus ya. Nggak bacanya sendirian, bacanya bersama-sama dan merenungkan lagi ya. Sekarang kita sudah di Yunus pasal yang 3. Minggu depan Yunus pasal 4. Karena cukup panjang, tapi ya nggak panjang-panjang banget sih sebenarnya. Tapi saya tidak tampilkan di layar. Kita membaca di Yunus 3, saya baca untuk Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian memperhatikan. Yunus pasal 3, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan, Tuhannya pakai huruf besar semua. Kalau pakai huruf besar semua itu dalam bahasa aslinya apa Bapak Ibu? Yahweh atau YHWH ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Persis banget, ini kayak film sore, kayak diulang lagi ya, yang nonton film sore tahu. Diulang lagi gitu ya. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, kali ini beda responnya, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari ya Bapak Ibu ya. Itu termasuk satu peringatan yang agak mepet sebenarnya ya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, ayat 5, percaya kepada Allah tapi Allahnya enggak YHWH ya, enggak Tuhan besar. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, rajanya turun dari singgasana, ditanggalkan jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ini pertobatannya itu dari atas sampai bawah, dari raja sampai ternak. Ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Ayat 10 ayat terakhir. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu ketika membaca Yunus atau mungkin sudah nggak tahu kesekian kalinya mendengar kisah Yunus, pasti di dalam bayangan kita itu yang nomor 1 seperti yang Sam khotbahkan waktu beberapa minggu yang lalu, pasti tentang mujizat gitu ya. Mujizat masuk ke perut ikan yang harusnya mati dan tenggelam gitu ya, tapi sebuah mujizat yang aneh, unik, bin ajaib gitu ya. Hampir jarang terjadi gitu ya. Bukan hampir jarang, nggak pernah terjadi. Nah, kitab Yunus sebenarnya bukan sekedar ya, mau dibilang mujizat pasti mujizat.
Tapi ada lagi pusat cerita yang lebih besar, pusat ceritanya bukan tentang ikan, melainkan tentang hati Allah yang penuh belas kasihan dan hati manusia yang keras, termasuk nabi. Bapak Ibu bayangin ya, di pasal 1 Yunus dipanggil, kutuk 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 dia lari tuh. Udah gitu ada itu dibuang ke laut, dia nangis-nangis menatap, Tuhan aku mau tenggelam nih Tuhan, apa nyawaku terancam, tolong aku dan sebagainya bla 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 bla. Ditolonglah Tuhan ya. Di pasal yang ketiga dengan sederhana aja Tuhan Allah memanggil dia nurut gitu ya. Tapi sebenarnya nggak dijelaskan gitu. Apakah itu benar-benar karena dia sudah, wah gue salah ini ya, lari dari panggilan Tuhan. Nggak ada penjelasan begitu. Yang orang Semarang atau orang manapun biasanya bilang bocenglinya, itu di pasal 4 dia marah lagi sama Tuhan. Dia jengkel lagi sama Tuhan. Ngemesin gak sih Bapak Ibu lihat kayak gini? Ngemesin banget ya. Tapi itu menggambarkan kita sih Bapak Ibu. Kita waktu Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu, kita gak taat. Lalu terjadi sakit, terjadi masalah. Terus kita berdoa, kita berjanji bla 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 bla, kalau aku dipulihkan, kalau keadaanku menjadi lebih baik. Ya terus akhirnya menjadi lebih baik. Tapi kita tuh sambil ngedumel, sambil marah. Dan sebagainya. Bapak Ibu, ini sesuatu fenomena yang menarik. Mengapa Niniwe bisa langsung bertobat? Ayat 6 bilang gini, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkan jubahnya, diselubungkan kain kubung, lalu duduklah di abu. Lalu dikasih perintah semua harus bertobat sampai seternak-ternaknya. Itu fenomenal banget. Yunus itu gak pinter khotbah, gak dijelaskan sih, lebih tepatnya ya. Gak dijelaskan bahwa dia pengkhotbah yang wow dahsyat banget, memukau kata-katanya, berkarisma, gak dijelaskan sih. Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Kalau kita baca sekilas, oh iya akhirnya dikasih pesan begitu bertobat. Kita lah bayangin tiba-tiba ada satu orang datang gitu ya, serohani apapun dia, sehebat apapun dia bisa berkhotbah, lalu dia bilang berubah kalian. Kalau enggak 40 hari lagi habis kamu. Kita pasti akan banyak pertimbangan dan pemikiran, tapi ini bangsa besar loh. Bangsa yang cukup besar loh pada waktu itu. Di sana itu 120 ribuan, tapi ada yang menafsirkan 120 ribu orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri. Katanya itu ditafsirkan itu mungkin anak-anak. Jadi kalau total seluruhnya bisa 300, bisa 500, wah macam-macam ya banyak teori. Tapi ada yang bilang 120 ribu ya memang 120 ribu gitu. Tapi intinya Niniwe itu pusat dari Asyur. Ini negara, ini bangsa gak kecil gitu. Dan tiba-tiba bertobat, bertobatnya juga ekstrim banget. Kok bisa? Kok bisa? Niniwe ini bangsa yang brutal, bangsa yang sangat kejam. Dari sejarah dan arkeologi dan teolog-teolog ya, menunjukkan ada praktek-praktek kenapa dibilang sangat kejam sampai Allah itu mengutus Yunus untuk mempertobatkan mereka. Mereka itu bukan hanya punya tindakan-tindakan yang kejam terhadap bangsanya, memperbudak, memanipulasi, tapi juga bangsa-bangsa tawanannya, bangsa-bangsa yang dijajahnya, dan mereka itu mendokumentasikannya itu dalam ukiran-ukiran. Cuahat dan kejam sekali. Praktek-praktek yang diketahui ya, misalnya menyayat dan menguliti tawanannya hidup-hidup. Memancung kepala dan menumpuknya sebagai monumen kemenangan, kayak begitu Bapak Ibu. Ada gambar-gambar seperti itu. Menawan dan memperbudak bangsa lain, menghancurkan kota tanpa belas kasihan. Kejam, kejam banget. Ini yang terekam ya. Bayangin kalau yang di luar aja tahu begini, apalagi yang di dalam. Mereka tuh nggak ada lah sedikit rasa terharu, berempati, manusiawi nggak ada. Kejamnya benar-benar kejam. Ya ini gambarannya. Itu budak-budak yang dibawa bangsa Asyur itu diperlakukan kayak binatang gitu ya. Dirantai, jalan bareng-bareng. Ya dan wow ini mengerikan banget. Terus kalau membunuh orang itu ditusuk di satu tiang yang tajam gitu, terus dibiarin mati pelan-pelan. Dan mayatnya dibiarkan berhari-hari. Mereka sangat kejam, sangat brutal. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Waktu diutus Yunus, Yunus bilang bertobatlah, berbaliklah dari tingkah lakumu, karena kalau enggak 40 hari lagi ditunggang langgangkan bangsamu habis. Kok bisa? Ini bukan pemerintah ecek-ecek loh, ini pemerintah sadis-sadis kayak gini loh. Satu orang datang, masa langsung bertobat? Kok wow banget gitu. Apa yang terjadi sih? Bapak Ibu pernah mikir enggak? Apa yang terjadi? Ini bukan masa kecil. Bangsa sehebat apapun kalau dikasih tahu, lu kalau kayak gini-gini gue bom loh. Mereka aja nggak langsung percaya gitu loh. Ini bangsa yang udah terkenal sangat kuat, brutal, kejam.
Nah, banyak penjelasan dari para teolog dan pembelajar Alkitab dan juga melihat dari sisi sejarahnya secara sosiologi, ternyata sebelum Yunus datang itu sudah banyak masalah terjadi di Niniwe. Ada kemunduran politik, bencana alam, wabah, kekalahan militer, ketidakstabilan internal atau whatever, banyak sekali kan. Nah, jadi saya jadi mikir gitu. Wow, jadi waktu Yunus disuruh, Yunus lari, menghindar dulu. Wah, itu masa-masa banyak chaos sih ya. Sudah chaos sih, tapi masih chaos gitu. Terus Yunus akhirnya bertobat mau gitu ya. Sudah chaos, tapi ditambahin lagi. Jadi benar-benar bagi kita, kok kamu lari gitu ya. Tapi bagi Tuhan, penundaan itu, larinya Yunus itu juga ternyata ada di dalam kerangka bagaimana Allah itu mengatur segala sesuatunya sangat tepat. Jadi pertobatan nasional itu yang terjadi di Niniwe itu bukan karena kehebatan dan kefasihan Yunus berkhotbah. Siapa Yunus? Perubahan sebesar itu hanya mungkin terjadi jika Roh Allah sudah bekerja lebih dulu dan mendahului pertobatannya, mempersiapkan hati mereka. Allah itu sudah mendahuluinya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak ngalamin sesuatu yang terus kita itu berpikir sangat sulit, ternyata pada waktu hari hanya kok kayaknya dimudahkan ya. Saya kemarin khotbah kan di gereja, kok Tuhan baik gitu ya. Kita ngomong Tuhan baik pada waktu itu, tapi tahu nggak bahwa itu semua sebenarnya Tuhan tuh sudah menjalin apapun yang terjadi, sehingga ya hari itu dijadikan semua yang kita pikirkan itu bisa terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan, hal-hal yang ajaib, mujizat, apapun yang kita doakan, apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan sudah mendahulunya. Di situ yang menghibur kita pada waktu kita menginjili Bapak Ibu. Pada waktu kita bingung mau ngajak orang bertobat, mau melayani, gimana caranya ya? Ini bukan tentang kalian hebat, Anda hebat atau saya hebat. Kalau Anda digerakkan untuk, aku ingin bawa orang ini, aku ingin mengubah hidup orang ini. Temani dia, doing life together, jalani hidup bersama-sama dengan dia. Ajak ketemu, ngobrol, satu waktu lagi tanyain apa kabar, sekali-sekali ngajak makan. Terus gitu. Nggak usah ngomong dulu, gua tergerak lu harus bertobat. Jangan, dia malah pergi nanti. Jangan. Gua merasa kamu harus melakukan ini dan itu. Banyak sekali gitu Bapak Ibu, banyak sekali. Saya dengar begitu dan lebih banyak orang percaya gitu-gitu loh. Saya naik kereta tuh di belakang saya tuh ada yang begitu. Dia katanya dia sebut pendoa. Iya Ci, iya. Iya Tuhan berkata kepada saya, kamu harus begini. Ya enggak bisa, kamu harus. Dan ternyata orang lebih suka percaya gitu. Saya kasih tahu hal-hal seperti itu adalah dangkal sekali. Fenomena-fenomena yang mistis gitu loh. Katanya pendoa saya enggak. Kalau kita mau mempertobatkan orang, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang mistis Tuhan berbicara kepada saya. Dan juga nggak usah terlalu ekstrim nonjolin gereja kita lah. Gereja kita punya ini. No. Udah banyak gereja yang bagus-bagus. Pengkhotbah saya, tuh Bu Foni itu cantik. Nggak usah ceritain. Mereka udah pada tahu soalnya ya. Nggak usah, khotbah bagus, pendeta bagus. Gereja saya di hotel, banyak gereja di hotel yang lebih bagus, yang AC-nya lebih bagus. Bukan karena khotbah kita, bukan karena fasilitas, bukan karena lokasi, bukan. Allah mendahului pertobatan. Kita datang, kita bicara, kita doing life together bersama dia. Someday, satu hari, di momennya, Tuhan akan menggerakkan hatinya. Kalau memang orang itu mau Tuhan pakai, kalau memang orang itu Tuhan mau jangkau, Tuhan akan kerjakan. Kita nggak bisa sombong. Ya. Nah ini menjadi menarik. Kita pikir pertobatan yang hebat dari Yunus ini, pertobatan yang wow hebat ya. Seluruh bangsa bertobat. Tapi pernah nggak dengerin teori ini? Apakah Niniwe benar-benar diselamatkan? Banyak ahli Alkitab berpendapat bahwa pertobatan Niniwe di Yunus pasal 3 itu pertobatan moral dan sosial. Mereka berbalik dari tingkah laku yang sangat kejam itu untuk sekian waktu, tapi mereka nggak benar-benar bertobat. Mereka tidak menjadi, dia mengakui Allah Israel, tapi mereka nggak menjadi penyembah Allah Israel. Mereka tidak menjadi umat perjanjian Allah loh. Jadi dalam bayangan kita jangan pikir terus dia bertobat jadi ikut Israel menyembah Allah Yahweh. Enggak, maka di ayat 5 percaya kepada Allah, Allahnya itu Allah kecil. Bukan YHWH, Elohim.
Allah pada umumnya. Oh iya itu Allahnya orang Israel bilang, lu harus bertobat. Mereka percaya. Sementara waktu terjadi pembalikan tingkah laku. Tapi dangkal Bapak Ibu. Dan di Nahum 100 atau 150 tahun kemudian, nah itu baru. Karena orang Niniwe balik lagi ke pola lama, itu benar-benar dihabiskan. Babel dan Media berkoalisi, wah itu benar-benar habis Asyur dan Niniwe. Kota dijarah, dikepung berbulan-bulan, pemimpinnya dibunuh dalam pengepungan itu, habis-habisan mereka. Dan sisanya dibawa jadi tawanan, dan sejak itu Asyur sudah nggak ada lagi. Saya mau kasih tahu apa Bapak Ibu? Misteri keselamatan Allah. Misteri belas kasihan Allah. Misteri penginjilan. Keselamatan itu bukan karya manusia. Amin Bapak Ibu. Kalau kita punya keinginan mau membawa orang ke Tuhan dan ke gereja, itu ambisi. Itu bukan mencintai jiwa-jiwa. Keselamatan itu karya Roh Kudus. Kita nggak bisa kontrol sejauh mana orang merespon kesaksian teladan kita. Kita nggak bisa kontrol bagaimana Allah membalikan hati manusia. Ada yang sekedar berubah moralnya. Kok cok gitu, cok nyontoh, dosa loh kalau nyontoh. Oh gitu ya, iya. Nah terus gimana? Saya dulu Katolik, di Katolik itu ada pantang kan. Nah kalau suruh pantang tuh ada pantang apa. Saya itu pantang nyontek. Dan itu menginspirasi teman saya. Wah kamu kok apik ngono bener. Nyontek ya wis deh aku mau. Ya dia berubah dari nggak nyontek jadi nggak nyontek. Tapi nggak membuat dia percaya Tuhan Yesus, nggak membuat dia berubah hidupnya menjadi terpaut kepada Allah. Enggak. Tapi itu juga bukan sesuatu yang nggak perlu dirayakan, nggak dihargai, bukan. Tapi kita harus tahu bahwa keselamatan itu misteri Allah. Ada yang sekedar berubah perilakunya, ada yang diubahkan relasinya dengan Tuhan, ada yang cuma disentuh sementara, setelahnya berbalik lagi atau makin buruk. Ada juga yang mengalami sampai keselamatan kekal. Dan saya mau beritahu, setiap tahapan itu God is in control. Tidak ada satu tahap pertumbuhan dan dinamika iman seseorang yang di luar jangkauan Tuhan. Jangan pernah bilang gini, udah tak ajakin kok ke gereja. Tapi 1-2 kali mau, setelah itu gak mau. Ya udah tak deketin lagi gak mau. Anda gak sia-sia Bapak Ibu. Satu hari mungkin dia gak sama kita. Satu hari mungkin dia gak ke gereja kita. Satu hari Anda juga mungkin gak pernah ketemu dia. Tapi apa yang Anda lakukan itu di dalam rencana dan kontrol Allah. Tidak ada satu area tahap iman seseorang yang di luar dari pengawasan Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Panggilan kita adalah hadir, pilih. Hidup ini kan kita sudah diselamatkan, dicintai Tuhan ya. Tadi Allah begitu dahsyat, Allah mengasihi. Gak usah target yang jauh-jauh. Apakah dalam pikiran Bapak Ibu hari ini ada gak 1, 2, 1 lah nama. Aku mau menggemahkan, jangan pakai mau membawa dia kepada Kristus. Gak ada yang bisa bawa orang kepada Kristus selain pada Roh Kudus sendiri yang mengerjakan. Hebat banget kita mau bawa orang kepada Kristus. Aku mau menggemahkan, mengekspresikan apa yang kuterima dari Kristus. Mengasihi, menemani, tidak menghakimi, mengerti, berkorban, menyayangi, mendengarkan, memberi waktu, 1 aja. Pernah gak terpikir begitu? Tanpa memikirkan dia harus ke gereja kita atau enggak. Tanpa memikirkan apakah dia akan berespon baik apa enggak. Tanpa memikirkan apakah dia pada akhirnya menjadi Kristen apa enggak. Itu penginjilan. Itu mencintai jiwa-jiwa. Pada waktu saya bicara dengan salah satu orang yang bekerja di akreditasi di Swiss, orang Indonesia. Dia cerita begini. Di India yang mayoritas Hindu dan Muslim, 90% orang Islam yang menjadi Kristen bukan karena penginjilan. Oh ya? Ada banyak gereja Kristen di India. Tapi karena penglihatan. Dapat mimpi lah, dapat apalah gitu. Dia bilang bukan mengecilkan penginjilan. Jadi cara kita tuh dipakai Tuhan, tapi jangan bermimpi itu bisa membawa orang dan itu menjadi beban yang membuat kita, aduh orang kok gak percaya, aku kok gak bisa bawa jiwa ya. Dulu saya sama hamba Tuhan, pendeta saya, mentor-mentor saya diajarin kalau ketemu orang menginjili itu kayak gitu. Kamu kalau 5 menit lagi mati masuk ke surga apa enggak? Itu klise banget, ada yang dapat ini enggak? Menangi ini enggak? Caranya gitu, kamu kalau 5 menit lagi nih keluar dari sini ditabrak truk mati apa enggak? Masuk surga apa enggak? Nah gitu.
Itu diajarin tuh ada bukletnya. Pernah nggak? Nah, ya I don't know lah namanya evangelis explosion apa enggak. Sekarang kalau kita ngomong gitu nggak bisa, nggak masuk. Saya ngikutin itu. Lalu apa jawab teman saya yang waktu itu bukan Kristen? Ini loh yang membuat aku benci sama orang Kristen. Paling percaya agamanya paling benar dan semua yang percaya sama Tuhan masuk surga. Itu yang membuat aku nggak mau jadi Kristen. Katanya. Oh wow. Ternyata ada banyak strategi, ada banyak pendekatan, ada evangelism explosion itu dulu terkenal banget. Nggak apa-apa kita belajar, kita mengusahakan. Tapi kuncinya bukan di sana. Allah yang mendahului. Dan yang terpenting apa? Bukan yang di luar, tapi kedalaman. Sedikit sharing nih, ini kebetulan Olive datang ya. Saya sama Olive mungkin nggak berasa ya, tapi saya mendoakan dia. Olive mungkin ingat atau lupa, saya nggak tahu gitu. Saya hanya lihat satu hari, Olive ini kan influencer ya, Dokter Olive. Saya lihat fotonya, kayak dalam hati digerakkan aja, pengen ketemu orang ini. Singkat cerita, dikenalin lah sama Sandy, ketemu. Masih ingat ya? Olive, Ci, saya mau ngobrol sama Cici. Ayo kita ngobrol. Ngobrol kita. Ngobrol ketemu. Udah dia sibuk sendiri, saya sibuk sendiri. Iseng-iseng Ci nganggur, iseng-iseng Mei nganggur, saya manggil dia Mei. Ayo kadang makan, kadang apa, kadang dia kalau ketemu saya bawa buku, mau belajar. Padahal saya nggak gitu caranya ya. Saya kalau memuridkan orang itu nggak pakai buka ayat ini enggak gitu, ngobrol aja, ngobrol gitu. Tapi nggak cepet Bapak Ibu. 5 tahun kali, 5 tahun. Mendampingi, hadir, nggak jadi beban, kita enjoy. Ada masa dia nggak bisa ya nggak apa-apa, saya nggak bisa nggak apa-apa, tapi kita care each other, kita saling doakan. Ada apa-apa, Ci, gini. Ada apa-apa karena saya bilang, Mei ini, gitu ya. Tapi saya merasa ya, kalau salah, correct me if I'm wrong ya. Saya merasa bahwa relasi kami dalam gitu loh, nggak di permukaan. Kita tuh kan kadang-kadang hanya di permukaan, suka yang lihat yang di luar itu loh. Rame-rame, gerudak-geruduk gitu. Dalam enggak? Kedalamannya itu loh. Itu yang lebih penting. Tapi saya merasa 5 tahun dengan Olive enggak sia-sia ya. Saya kenal dengan papa mamanya, sekarang saya dibawain lagi satu jiwa baru. Dan nanti kalau dikaruniai anak saya dapat jiwa lagi. Tapi sesuatu yang dalam gitu. Novi Hendy hari ini enggak hadir. Saya ini bukan mau cerita pamer ya, tapi saya merasa Bapak Ibu boleh punya cara yang lain. Saya mendekati dan memuridkan orang tuh bukan dengan cara-cara seperti apa ya gitu ya. Ya bersosialisasi aja. Ajak ngobrol. Sama Novi itu 3 tahun. Pelan-pelan. Cici mau kemana? Oh ada di Semarang atas gini. Oh bisa apa? Masuk. Sekarang cukup aktif. Hari ini gak datang karena dia di Pati. Semua kita pikirkan satu nama. Doing life together. Menjalani hidup bersama-sama dalam suka, dalam duka. Pancarkan, gembahkan kasih Tuhan. Misteri Allah nanti dia akan menjadi bagian dari kita. Apakah dia jadi selamat dan dipercaya Tuhan Yesus atau enggak. Itu hasil akhir itu bukan di kendali kita. Nah saya mau tutup ya. Sebenarnya masalah terbesar kitab Yunus itu bukan di dosa Niniwe. Atau lebih tepatnya bukan hanya sekedar dosa Niniwe. Masalah terbesarnya itu hatinya Yunus. Jadi kalau Bapak Ibu banyak baca buku-buku penafsiran terakhir-terakhir ini. Dulu buku-buku yang lama itu seringnya membahas tentang yaitu Niniwe lah apa segala macam mujizat dalam perutikan. Tapi teolog-teolog terakhir-terakhir melihat bahwa masalah terbesarnya itu di hati Yunus. Yunus ini lebih suka akan murka Allah daripada pertobatan, daripada belas kasihan Allah. Yunus lebih cinta dirinya dan identitasnya. Ini berhala dia. Apa? Aku orang Israel, aku orang Yahudi Asia, aku ini orang pilihan Allah. Kebanggaan etnisnya daripada misi Allah. Reputasinya, aku nabi, aku ini orang pilihan. Itu berhala Yunus. Itu yang mau dihancurkan sama Tuhan.
Bukan hanya Niniwe yang mau dihancurkan, berhalanya Yunus. Anda kalau mau membayangkannya begini, kalau kita baca begini biasa ya. Anda pernah nggak jengkel banget sama seseorang? Terus jengkel itu momen lah, muarah banget. Orang itu brengsek, orang itu menyakiti Anda, udah nggak tahu diri lah gitu ya. Dan ternyata somehow entah bagaimana Anda tahu, Anda mendengar, Anda melihat Tuhan itu sayang sama dia. Tuhan berbelas kasihan sama dia. Gimana coba rasanya ya? Aduh Tuhan, ini orang gak bener loh Tuhan. Ini orang brengsek, orang ini jahat, ini brutal Tuhan. Kamu suruh aku mengabarkan kasih dan belas kasihan-Mu. Hati Yunus itu begitu keras, begitu sombong. Ambisinya, reputasinya lebih penting daripada jiwa-jiwa. Itu yang Allah mau hancurkan. Apapun yang paling kita cintai, itu yang paling mengendalikan kita. Apa yang Anda paling cintai? Itu yang mengendalikan kita. Seringkali mungkin kita itu adalah Yunus. Berpikir aku nabi, sayang. Oh aku hamba Tuhan, sekolah teologi ya, berkhotbah. Saya harus jaga reputasi dong, saya harus jaga sikap dan penilaian orang dong. Orang hamba Tuhan masa gitu. Ini gak ada salahnya, tapi kadang-kadang itu tuh bisa lebih tinggi rasa cinta kita dan menjaganya daripada kita menjaga cinta Allah kepada bangsa-bangsa, kepada jiwa-jiwa. Kita dipanggil mengasihi Allah lebih dari apapun. Karena belas kasihan Allah itu juga lebih besar dari apapun. Lebih besar dari kebencian kita kalau Anda marah terhadap musuh Anda yang dikasihi dan diampuni Tuhan. Musuh Anda yang dibuat lebih sukses dan bahagia dari Anda. Kasih Tuhan dan belas kasihan lebih besar daripada kebencian kita. Lebih besar dari kemarahan, ambisi, reputasi atau apapun yang kita prioritaskan. Kalau itu sesuatu di dalam diri kita lebih besar daripada hati Tuhan mencari jiwa-jiwa dengan kedalaman ya. Dengan kedalaman, bukan di permukaan yang dangkal. Itu kita gak rohani. Kita itu menyembah ambisi dan reputasi dan nama baik. Dan Tuhan seperti kepada Yunus, dia ingin menghancurkan berhala-berhala kita. Mari pergi ke Niniwe kita masing-masing. Ada gak di kanan kiri orang-orang yang Anda digerakkan? Aku ingin mendampingi orang ini. Aku ingin membersamai orang ini. Cintailah jiwa-jiwa yang memusuhi Allah dan ceritakan tentang belas kasihan Allah. Dan yang terakhir, pertanyaan reflektif buat kita semua. Anda Niniwe, jahat, brutal, menjauh dari Allah, atau Anda Yunus? Yunus yang berpikir, oh aku yang melayani Tuhan, oh aku yang dipilih jadi hambanya. Tapi di Yunus ini, di kitab Yunus kita dikasih tahu, bukan Yunus yang melayani Tuhan, tapi Tuhan yang melayani Yunus. Yunus itu dibentuk, dimurnikan dari segala sesuatu yang harus di-remove ini, barrier-barrier yang membuat dia itu gak bisa sungguh-sungguh mengenal Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami kalau kami mengasihi-Mu hanya di kedangkalan saja. Hanya perubahan yang sementara demi menghindari masalah, demi menjaga nama baik, reputasi, demi penilaian orang lain atau apapun itu. Dan hati kami tidak mendalam terpaut kepada jiwa-Mu Tuhan. Mencintai apa yang Kau cintai. Mengasihi apa yang Kau kasih. Hancurkan berhala-berhala kami Tuhan. Karena serohani, sehebat, sefasih apapun. Kalau kami masih dipenuhi dengan berhala-berhala, diri yang pusatnya adalah diri kami sendiri. Tuhan pasti ingin hancurkan. Tuhan ingin hancurkan. Segala sesuatu yang kami sembah, yang bukan Tuhan, itu mengendalikan kami. Jangan biarkan Tuhan, ada yang lain yang mengendalikan kami selain kasih-Mu. Pengakuan, penerimaan, uang, posisi, pekerjaan, apapun itu Tuhan. Tolong kami. Biarlah Engkau saja yang kami sembah dan biar Engkau saja yang mengendalikan hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.